Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Muhajir selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, serta teman-teman yang saya banggakan, teman-teman KPI PPKM semester 6. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menimba ilmu. Kita sama-sama belajar, kita saling koreksi. Kemarin di tanggal 15 April 2020 kita ditugaskan untuk membuat sebuah video yang berisikan tentang tanggapan kita dari 3 referensi yang sudah dikirim oleh beliau melalui Google Classroom. Temanya adalah tentang training dan pengembangan sumber daya manusia. Di era zaman globalisasi yang sekarang ini kita hadapi, masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu kita tangani, yang perlu kita pecahkan bersama. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang ada di negara kita, negara Indonesia. Pertama, di dalam paper yang dikirimkan oleh beliau, saya menggarisbawahi 3 poin penting yang berkaitan tentang kalah saingnya kita di dalam pasar kerja. Yang pertama adalah kultur. Kultur yang dimaksud di sini adalah etos kerja kita, cara kerja kita, cara berpikir kita masih minim dengan motivasi. Contoh di lingkungan kita sendiri ya, di lingkungan desa lah kalau boleh saya bilang. Di sana masih minim motivasi. Kenapa? Karena masih banyak sekali lulusan baru lulusan SMP ingin kerja di kota gitu. Padahal di usia mereka itu harusnya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMA, kalau bisa ke perkuliahan. Namun yang sering salah di masyarakat kita karena budayanya sudah demikian, ya udah gitu. Banyak yang menganggap apa sih pentingnya sekolah, padahal di sekolah itu banyak sekali ilmu yang nanti akan menjadi sebuah karakter pribadi kita sendiri. Tentunya akan dibentuk di sana, mulai dari sekolah TK sampai SMK. Pola pikir kita, motivasi kita terus diberikan oleh guru-guru kita. Namun karena kultur atau budaya masyarakat di desa, lulusan SMP, lulusan madrasah sanawiyah, mereka mungkin di samping tuntutan ekonomi, mereka mempunyai keinginan, wah kalau saya kerja nih di kota pasti saya punya penghasilan sendiri, saya pengen beli ini bisa kebeli. Padahal sumber daya manusia mereka itu masih terbatas, itu keterampilan mereka itu masih terbatas. Mungkin kalaupun kerja ya kerjanya yang kerja kasar, kerja serabutan. Tapi karena itu sudah menjadi sebuah kultur, sudah menjadi sebuah budaya di lingkungan sana, maka itu sudah menjadi suatu keharusan. Itu salah satu penyebab seseorang itu kalah di dalam pasar kerja. Yang kedua adalah kurikulum.
belum ada di Indonesia kurikulum yang mampu mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kan ada SMK, tapi yang saya dapat mungkin sedikit saya mengkritik, bukan alma mater saya, cuman sebagian besar di sekolah menengah kejuruan kebanyakan itu hanya memotivasi muridnya itu hanya sebatas lulus sekolah terus mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang bonafit, hanya sebatas itu saja gitu. Padahal iya kita mempunyai keterampilan loh di sana, di sekolah menengah kejuruan kita, misal di jurusan teknik kendaraan ringan atau teknik komputer jaringan, kita sudah mendapatkan keterampilan di sana. Cuman kita dimotivasi oleh guru kita hanya sekedar lulus sekolah langsung kerja di perusahaan bonafit, itu sudah menjadi motivasi yang terlalu dangkal gitu. Padahal kalau kita diberikan motivasi yang lebih dari itu, bisa saja murid-murid kita itu setelah lulusan SMK tidak mau menjadi karyawan, bahkan mereka ingin melanjutkan ke pendidikan yang jauh lebih tinggi, karena mereka sadar betul bahwa sumber daya manusia itu semakin tinggi pendidikan maka sumber daya manusia mereka itu akan menjadi matang dan mampu bersaing di pasar kerja gitu. Tentu guru-guru kita sudah mencoba menerapkan itu, namun yang saya kritik di sini adalah kenapa hanya sekedar memotivasi muridnya sampai ke tingkat lulus sekolah langsung kerja di perusahaan yang bonafit. Padahal kalau kita mau kita kasih motivasi murid supaya menjadi seorang pengusaha, maka seorang murid tersebut bisa saja menjadi pengusaha yang berhasil. Namun karena dari awal tadi motivasinya sudah demikian, ya murid akan melakukan motivasi hanya sekedar sampai di situ saja, sampai di taraf menjadi karyawan pekerja di perusahaan bonafit. Yang ketiga, hambatan yang sering dilihat oleh kita adalah hambatan pasar kerja, yaitu yang sudah saya bicarakan tadi, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan pasar kerja gitu. Seorang yang lulusan SD tentu kualitas sumber daya manusianya itu berbeda dengan seseorang yang lulusan SMP, lulusan SMA, atau lulusan kuliah. Nah, itu tadi salah satu penyebab yang sering sekali terjadi di lingkungan kita, yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu masih belum mempunyai kesadaran motivasi yang tinggi. Mereka masih tergantung kepada warisan-warisan pemikiran gitu, pemikiran yang amat sangat minim terhadap motivasi. Padahal di dalam video yang sudah dikirimkan oleh beliau, ada kepala desa di sebuah desa di Klaten yang bernama Junaidi Mulyono. Beliau itu mampu mengembangkan potensi masyarakat yang ada di desa tersebut. Kenapa bisa? Bisa saja karena beliau melihat potensi-potensi masyarakat yang ada di desa tersebut
dan menganalisa bagaimana di suatu desa itu mampu berkembang, bahkan bisa maju bersaing dengan pasar-pasar dunia. Tidak harus di pasar dunia, kalau desa itu sudah mampu bersaing di pasar nasional saja itu sudah sangat membanggakan, sudah sangat menggembirakan. Yang dilihat oleh Pak Junaidi tersebut adalah karena di desa tersebut adalah dataran rendah, yaitu di dekat Merbabu dan Merapi, sehingga di desa tersebut sangat kaya dengan air. Maka di situ muncullah ide bagaimana air itu bisa menjadi sebuah sumber penghasilan di desa tersebut. Maka dibikinlah beberapa wisata yang berkaitan dengan air, sehingga dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian orang-orang di luar desa tersebut, bahkan di luar daerah dari desa-desa tersebut gitu, dari pelosok-pelosok yang wilayah yang ada di Indonesia mampu tertarik kepada wisata alam tersebut. Tidak hanya di bidang pariwisata, tetapi di sana disebutkan juga ada usaha di bidang perikanan, itu juga berkaitan dengan air. Itu sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Dan Pak Junaidi Mulyono ini mampu gitu, melihat potensi, terus menganalisa, bertindak, dan akhirnya bisa menembus permasalahan yang ada di desa tersebut, sehingga mengangkat yang dulunya desa tertinggal, yaitu di tahun 2001 sampai 2004. Kemudian di tahun 2009 itu naik level, yaitu menjadi desa yang menjadi sumber yang menjadikan sumber motivasi gitu. Kuncinya mungkin dulunya di desa tersebut masih dikelola secara pribadi, ya, maka manajemennya pun kurang baik gitu. Dan untuk memecahkan masalah tersebut, maka di desa tersebut membuat manajemen menjadi manajemen bersama, manajemen desa, sehingga yang ada di dalam manajemen tersebut adalah manajemen profesional. Dan itu juga dibuktikan bisa membuat desa itu menjadi lebih maju. Yang dulunya dikelola secara pribadi, setelah manajemen tersebut dikelola oleh desa, setelah melihat manajemen yang dikelola secara pribadi ternyata hal tersebut tidak memberikan dampak positif, maka dirubahlah manajemen di desa tersebut menjadi sebuah manajemen desa yang dalam hal ini disebut dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa di tahun 2019. Dan di situ terbukti berhasil mampu mengubah desa tersebut itu menjadi lebih baik. Dan di sana disebutkan bahwa mencari petani muda di desa itu sangat susah, karena tidak mau diberikan pelatihan dan diberikan pemberdayaan. Pelatihan dan pemberdayaan itu berbeda. Kalau pelatihan itu hanya sekedar dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi
kebutuhan organisasi tersebut saja gitu. Kalau pemberdayaan, sebuah organisasi melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas seseorang tersebut dan disiapkan untuk menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang. Pelatihan dan pemberdayaan itu berbeda, seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Dan hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan pembangunan berkelanjutan adalah ketika generasi kita itu menjadi generasi yang unggul, maka ke depan pun generasi-generasi kita akan diberikan motivasi-motivasi yang serupa, diberikan motivasi-motivasi yang lebih tinggi dari generasi yang sebelumnya, sehingga generasi yang akan datang akan termotivasi dan mampu memecahkan masalah-masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.